Kalender tanggal 30 September tahun 1965 jatuh pada hari Kamis. Pukul 8, Brigadir Jenderal Sabur menemui Presiden Soekarno guna menyerahkan sebuah berkas soal pergantian Menteri Panglima Angkatan Darat. Kala itu menpangat dijabat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Sedari tanggal 6 Maret tahun 1962, Yani adalah orang nomor 1 di Angkatan Darat. Soekarno kemudian menorehkan tanda tangan dalam rancangan pergantian itu. Surat tersebut lalu diteruskan Sekretaris Presiden, Yamin. Orang yang rencananya menggantikan Yani adalah Mayor Jenderal Mursyid, jenderal kelahiran Jakarta, tanggal 10 Desember tahun 1924 ini, juga pernah dinas di peta, seperti Yani. Mursyid adalah Sodanco peta Jakarta. Soekarno sudah bertanya ke Mursyid soal kesediaannya pada sore tanggal 29 September tahun 1965. Mursyid menjawab, "Saya bersedia menerimanya." 3 jam setelahnya, sekitar pukul 11, Brigadir Jenderal Sugandi, salah satu orang dekat Soekarno, datang menghadap sang presiden. Kala itu Sugandi adalah anggota DPR GR. Kepada Soekarno, Gandhi bercerita dirinya telah bertemu dengan Aidit dan Sudisman. Keduanya mengajak Sugandi untuk bergabung dalam aksi melawan Dewan Jenderal. Mereka berdua bilang jika Soekarno sudah tahu. Sebagai ajudan presiden, Gandhi hendak mengkonfirmasi soal tindakan terhadap para jenderal ini ke Soekarno. Gandhi tentu bertanya tentang tahu atau tidaknya presiden soal itu. Soekarno dengan nada marah menyuruh agar Gandhi jangan ikut campur. Soekarno menambahkan pula, "Kamu jangan pekai pobi." Gandhi berusaha menjelaskan bahwa Yani setia kepada presiden. Tapi Soekarno tidak termakan penjelasan Gandhi. "Sudah, jangan banyak bicara, jangan ikut-ikut. Kamu tahu dalam revolusi menurut Thomas Carlyle, seorang bapak dapat memakan anaknya sendiri," kata Soekarno. "Waduh, kalau begitu bapak ini sudah jadi PKI, timpal Gandhi. "Diam kamu, tak tempeleng pisan kowe. Sudah pulang sana. Yang hati-hati," pesan Soekarno yang berusaha menahan amarah. Sugandi tidak sakit hati dengan omongan Soekarno nan kasar, itu hal biasa baginya. Setelah siang yang panas bersama Soekarno itu, Gandhi pun berusaha melaporkannya kepada Yani. Ia berusaha secepatnya, namun Yani sulit ditemui. Sugandi lalu menelepon, tapi Yani sedang menerima kedatangan Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Yani tidak yakin akan penculikan atas dirinya. Rasa percaya diri Yani masih cukup kuat sepanjang hubungannya dengan Soekarno. Yani merasa omongan Sudisman dan Aidit yang katanya akan menindak jenderal adalah pancingan belaka. Yani juga pernah mendapat informasi dari Mayor Jenderal Suwondo Parman, asisten Intel Menpangat, tentang adanya gerakan pada 19-20 September tahun 1965 yang dimotori PKI. Tapi gerakan itu tidak terjadi. Laporan Gandhi tentu dimentalkan Yani. Meski begitu, Yani berpesan, "Kita harus berhati-hati." Jelang malam tanggal 30 September tahun 1965, tepat hari ini 53 tahun lalu, Yani tidak berusaha menambah jumlah pasukan pengawal untuk dirinya sendiri. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, rumah Yani pun disatroni pasukan Pasopati. Ketika bertemu mereka, Yani merasa diperlakukan dengan kurang ajar, sempat mengadakan perlawanan hingga dia ditembak sersan Gijadi. Mayor Jenderal Mursyid tak pernah mengisi jabatan Menpangat, meski Ahmad Yani terbunuh dan rencananya pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 akan ada serah terima jabatan. Dia juga tidak pernah menuntut jabatan yang disodorkan Soekarno itu. Penghujung kariernya mentok di